Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suswanto, calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini saya akan menerangkan demonstrasi kontekstual tugas modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Hari ini Kamis tanggal 29 April tahun 2027, tepat 3 tahun setelah saya dinyatakan lulus menjadi guru penggerak. Saya merasa bangga dan lebih percaya diri tentunya. Banyak hal yang sudah saya lakukan baik di kelas maupun di tingkat sekolah. Banyak alumni yang menyatakan bahwa mereka bangga dan senang memiliki guru seperti saya. Pak Suswanto berbeda dengan guru yang lain. Mendidik siswa dengan sepenuh hati, tidak bosan-bosannya menuntun kami agar bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik dan menjadi siswa yang berakhlak mulia. Begitu bunyi salah satu chat alumni di WhatsApp saya. Menjadi pemimpin pembelajaran adalah sebuah keharusan bagi guru penggerak. Sudah banyak praktek baik yang sudah saya lakukan dalam rangka menjalani peran ini. Di antaranya adalah yang pertama, membuat media pembelajaran berupa kartu kuartet yang bertemakan profession. Kartu ini membantu siswa dalam belajar jenis-jenis profesi berdasarkan tempat kerja dan tugas-tugas mereka. Belajar bahasa Inggris dengan media kartu ini membuat siswa semakin senang, antusias, dan juga melatih siswa untuk lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Sehingga tujuan akhir dari pembelajaran ini dapat tercapai. Hal ini menunjukkan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid. Selain itu, pembuatan media pembelajaran berupa kartu mencerminkan nilai inovatif. Ide dan gagasan untuk membuat kartu merupakan tindak lanjut dari proses reflektif yang saya lakukan. Banyak referensi yang saya baca dalam proses pembuatan kartu sehingga nilai mandiri pun muncul. Dan yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Dalam pembuatan kartu ini tentu saja saya tidak dapat bekerja sendiri. Saya dibantu oleh teman sejawat yang ahli IT, printing house, dan tentu saja kolega saya sesama guru bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah proses reflektif selalu saya lakukan, yakni pada sesi akhir pembelajaran, di mana momen ini adalah momen yang selalu saya dan siswa nantikan. Karena disitulah tempat kami berefleksi bersama tentang materi dan jalannya proses pembelajaran. Siswa begitu terbuka untuk mengungkapkan apa yang ada dalam benak dan hati mereka. Dari refleksi inilah saya menemukan ide untuk menjaring siswa yang bermotivasi rendah dalam pembelajaran bahasa Inggris dan kelompok siswa yang motivasi belajarnya tinggi dalam pembelajaran bahasa Inggris pula. Selain proses sharing, saya juga menyebar angket yang berisi indikator motivasi belajar. Dari hasil angket itulah saya memilih 2-4 siswa yang bermotivasi rendah dan 2-4 siswa yang bermotivasi tinggi dari setiap kelas yang saya ampu. Grup siswa yang bermotivasi rendah saya beri nama Having Fun with English, sedangkan grup siswa yang bermotivasi tinggi saya beri nama English Ambassador. Saya beri perlakuan yang berbeda terhadap dua grup ini. Saya buatkan grup WhatsApp dan saya pantau secara berkala dengan kesepakatan kelas di awal tentunya. Akhirnya, usaha saya berhasil. Motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris naik signifikan dan siswa yang sudah bermotivasi tinggi dapat berpengaruh positif terhadap teman-temannya dan prestasi mereka pun meningkat. Kemudian yang ketiga, di setiap pembelajaran yang saya lakukan selalu ada ice breaking. Selain meningkatkan kreativitas dan daya inovasi saya, yang lebih penting lagi adalah siswa lebih nyaman dalam belajar. Ice breaking dapat menghadirkan suasana gembira di kelas, mengobati rasa jenuh dan lelah setelah sekian lama waktu belajar. Menjadi coach bagi guru lain adalah peran guru penggerak yang kedua. Setiap tahun, saya mempunyai 2 guru yang saya bimbing. Kami biasanya bertemu secara khusus di hari Jumat setelah jam pembelajaran usai, dengan durasi pertemuan sekitar 1 jam. Saya berikan ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Kami juga berbagi dan bercerita tentang kendala yang ada dan mencoba untuk mencari solusinya. Saya sangat bersyukur karena semua coach saya sudah berhasil melakukan praktek baik dalam pembelajaran. Selain itu, setiap tahun saya juga membantu kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik. Saya biasa mensupervisi 4-5 guru dalam 1 tahun. Supervisi meliputi supervisi perangkat, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan juga pilihan pembelajaran. Peran guru penggerak yang ketiga adalah mendorong kolaboratif. Bersama seluruh warga sekolah, saya mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan. Kegiatan yang telah dilakukan diantaranya adalah yang pertama, membiasakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun di sekolah. Setiap siswa yang bertemu dengan bapak atau ibu guru dan tenaga pendidikan, mereka tersenyum, mengucapkan salam, selamat pagi, siang, sore, pak atau bu, mengacungkan ibu jari dan menganggukkan kepala.
Bagi siswa yang bertemu dengan siswa lain, mereka melakukan hal yang sama dengan memberi salam, selamat pagi, siang, sore, Kak, atau Dek. Hal ini sudah menjadi karakter baik yang dikembangkan di sekolah atas prakarsa guru penggerak berkolaborasi dengan warga sekolah yang lain, terutama bagian kesiswaan. Kemudian kegiatan yang kedua adalah kegiatan Zero Rubbish, dengan memanfaatkan sampah yang ada di sekolah. Kegiatan ini diawali dengan memilah sampah sesuai jenisnya. Disediakan 2 tempat sampah di setiap kelas, yaitu untuk sampah organik dan juga sampah anorganik. Siswa yang piket bertanggung jawab untuk memilah sampah di hari itu. Sampah organik diolah menjadi pupuk dan ekoenzim, sementara sampah anorganik dapat dijual dan hasilnya dipergunakan untuk membantu kegiatan kesiswaan. Kegiatan ini tidak mungkin berjalan tanpa kolaboratif dari berbagai pihak. Mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kerja keras dan kemauan agar dapat mewujudkannya. Demi menjalani peran ini, saya melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, saya melakukan pembelajaran dengan project-based learning. Siswa melakukannya secara berkelompok. Salah satu pembelajaran project yang saya lakukan bertemakan campaign dengan mengangkat permasalahan sampah. Siswa disuruh untuk membuat kampanye tentang reduce, reuse, dan recycle melalui berbagai media sosial yang mereka punya, dan bentuknya juga diserahkan ke siswa. Bisa poster, presentasi, komik, dan lain-lain. Siswa belajar untuk mandiri, berkolaborasi, berinovasi, percaya diri, dan minat bakat mereka dapat berkembang. Hasilnya, ternyata karya siswa saya sangat menarik, kreatif, dan beragam. Kemudian yang kedua, saya aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler English Day. Saya membimbing dan mendampingi kegiatan mereka. Kami bertemu sesuai jadwal kegiatan, yaitu di hari Kamis sesuai pembelajaran. Beragam kegiatan yang dilakukan sesuai minat siswa diantaranya adalah storytelling, speech, dan debate. Kegiatan yang dilakukan dalam storytelling diantaranya adalah membaca cerita bersama atau menonton film bersama, kemudian siswa menceritakan kembali dengan versi mereka, kadang melalui media sosial atau audiens langsung. Begitu pula dengan speech, siswa diberi tema, kemudian mereka disuruh untuk membuat pidato dan menguploadnya di medsos. Untuk debate sangat sedikit peminatnya karena butuh kegigihan. Saya biasanya memberikan motion dan siswa membedahnya, kemudian sparring. Banyak nilai yang dikembangkan dalam kegiatan ini, yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, dan juga reflektif. Peran guru penggerak yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Saya aktif dalam kegiatan NGMP, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kabupaten. Di tingkat sekolah, kami selalu berdiskusi mengenai banyak hal. Biasanya kami sharing ilmu dari pelatihan mandiri yang kami ikuti agar selalu update dengan informasi pembelajaran terkini. Kami juga menggandeng para ahli dari universitas terdekat, yaitu Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP. Di forum MGMP Bahasa Inggris SMK tingkat kabupaten, kami mengadakan pertemuan sebulan sekali dan secara bergiliran di sekolah yang ditunjuk. Kami juga mengadakan lomba di tingkat kabupaten seperti English Debate Contest, Speech, dan lain-lain. Kisah di atas adalah sekelumit cerita setelah 3 tahun saya menjadi guru penggerak. Tentu saja tidak dapat diceritakan semua karena keterbatasan ruang yang ada. Masih akan ada banyak cerita di masa depan karena tentunya guru penggerak akan selalu bergerak dan menggerakkan. Saya selalu katakan kepada siswa, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menjadi murid Pak Suswanto, sudah menjadi bagian dari hidup Bapak. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.